Membaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut. Anda memang sangat berbeda. Tepat ketika Komandan Li melihat Luo Feng masuk, dia mulai mengamati jenius legendaris ini. Luo Feng di depannya mengenakan seragam pelatihan biasa dan memiliki beberapa bola keringat di dahinya. Energi yang tampaknya tak berbentuk terpancar dari Luo Feng, yang membuatnya tampak seperti binatang yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan jantung Komandan Li dan perwira eksekutif Wang berdebar kencang. Mereka tidak tahu bahwa ini karena Luo Feng sedang berlatih katalog Dewa Langit beberapa ribu kali tadi pagi. Karena kelelahan, dia tidak bisa dengan sempurna mengendalikan kekuatan spiritualnya, yang menyebabkan sedikit bocor. Kalian mengobrol, aku akan keluar dulu, tersenyum Wu Tong. Terima kasih, Kepala Instruktur Wu. Li Dawei dan Wang Luohan menyaksikan Wu Tong pergi. Meskipun Li Dawei dan Wang Luohan berstatus tinggi, Wu Tong masih menjadi bagian dari Dojo of Limits. Pemerintah China masih ingin tetap bersahabat dengan Dojo of Limits. Komandan Li, kantor eksekutif, mari kita duduk dan mengobrol, tersenyum Luo Feng saat dia duduk. Li Dawei dan Wang Luohan keduanya tersenyum saat mereka duduk. Li Dawei tersenyum sambil berkata, saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Luo Feng. Di Istana Wargots, saya melihat Tuan Luo Feng dari jauh. Dan sekarang, setelah bertemu langsung, saya menyadari bahwa Tuan Luo Feng tampak lebih luar biasa daripada yang dia lakukan di Istana Wargot. Jika Komandan Li terus memujiku, aku akhirnya akan terbang, tertawa Luo Feng. Bukan pujian, hormat. Tersenyum Komandan Li, saya akan berusia 62 tahun ini, tapi saya masih seorang Wargot tingkat menengah. Ini batas saya. Menurut informasi militer kami, Luo Feng pernah mengalahkan Pantom Demon Katalan, Blood Shadow Ethan, Great Bear Keita, dan Vulture Liao, 4 Wargot tingkat mahir. Dan 3 dari 4 ini memiliki set Dewa Hitam. Skor pertempuran ini luar biasa. Gelar tertinggi, Wargot tak terkalahkan, diberikan kepada Tuan Luo Feng oleh Dojo Batas, yang juga cocok dengan kekuatan Tuan Luo Feng. Sebagai seorang petarung, aku sangat menghormati Tuan Luo Feng. Setelah mendengar ini, Luo Feng tidak membiarkannya sampai ke kepalanya. Sejujurnya, ketika seseorang dipuji, terutama oleh seseorang dengan status tinggi seperti Komandan Sektor Militer Tenggara, itu akan membuat mereka sangat senang. Namun, Luo Feng tidak ikut campur dalam pemerintahan. Dia berada dalam posisi tinggi karena kemampuannya, dan juga karena kepribadiannya. Beberapa kalimat sederhana saja membuat Luo Feng memiliki kesan yang baik. Karena Li Dawei dan Wang Luohan jelas meskipun mereka memegang posisi tinggi di pemerintahan Tiongkok, karena Li Dawei adalah komandan sektor militer dan jenderal angkatan darat. Luo Feng adalah penguji dari Dojo of Limits. Dan Dojo of Limits adalah kekuatan paling elit di dunia. Tentu saja mereka akan memegang posisi yang luar biasa. Meskipun mereka belum membentuk sebuah negara, tidak ada satupun dari 5 negara besar yang mau bermain-main dengan mereka. Sebaliknya, mereka lebih suka bersahabat. Jika mereka memiliki permintaan untuk Luo Feng, mereka tentu saja harus membuat suasana hati Luo Feng menjadi baik. Jika tidak, jika mereka dikawal oleh Luo Feng, bahkan jika mereka adalah petinggi militer, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Luo Feng, jika Anda tidak keberatan, saya akan dengan tidak hormat memanggil Anda Luo Feng. Dan tidak perlu memanggilku komandan atau apapun, panggil saja aku Li Dawei, Li Tua, atau bahkan saudara Li, tersenyum Li Dawei. Haha, aku akan memanggilmu Li Tua, tersenyum Luo Feng. Li Tua, jangan ragu untuk mengatakan apapun yang kalian inginkan untuk datang ke sini. Dalam amplop dojo, batas yang diberikan kepada Luo Feng tentang tanggung jawab seorang penguji, hal-hal yang akan dihadapi penguji dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab penguji, semua ini disebutkan. Jadi Luo Feng samar-samar tahu untuk apa kedua orang ini berada di sini. Baiklah, aku akan langsung, wajah Li Dawei menjadi sedikit lebih serius. Meskipun masyarakat manusia kita memiliki pejuang yang kuat dan meriam laser, gerombolan monster itu terlalu kuat. Bukannya aku mencoba menurunkan semangat. Dari segi jumlah, bahkan monster darat jauh lebih banyak daripada kita manusia, desah Li Dawei sambil menggelengkan kepalanya, jika bukan karena ancaman, meriam laser, bagaimana manusia bisa hidup damai di kota-kota markas? Petik 2. Luo Feng sedikit mengerutkan kening sambil terus mendengarkan dengan tenang.
Manusia dan monster darat, berada di jalan buntu. Kami tidak akan menggunakan meriam laser kami untuk melawan monster level Kaisar. Dan monster tingkat Kaisar tidak akan bergabung dengan gerombolan monster dalam invasi mereka ke kota-kota markas. Kedua belah pihak memiliki kesepakatan. Li Dawei menghela nafas sambil berkata, sebenarnya, tentang kesepakatan, kepalamu, Hong, adalah orang yang bernegosiasi dengan monster tingkat Kaisar saat itu. Luo Feng membeku. Negosiasi antara manusia dan monster. Hong pergi untuk bernegosiasi. Gerombolan monster di darat dan gerombolan monster di langit tidak terlalu berbahaya. Tahun lalu, Tiongkok memiliki 1 pasang monster tingkat 1, 6 pasang monster tingkat 2, dan 21 pasang monster tingkat 3. Ini semua dalam kisaran yang bisa diterima, kata Li Dawei dengan acuh tak acuh. Luo Feng terkejut. Semua nomor ini dirahasiakan. Luo Feng tidak tahu bahwa negara itu diserang sebanyak ini setiap tahun. Monster paling berbahaya bagi negara kita adalah monster di laut. Ekspresi Li Dawei sangat serius, bahkan meriam laser tidak dapat mengancam monster laut yang kuat yang berada jauh di dalam laut. Dan jumlah monster di laut jauh melebihi jumlah monster darat dan monster langit. Bagaimana mereka bisa menyerah dan bernegosiasi? Petik 2. Juga sekali di laut, pejuang manusia mungkin hanya memiliki 20-30% dari kekuatan mereka yang tersisa. Kami bahkan tidak bisa memulai serangan. Li Dawei menggelengkan kepalanya. Luo Feng mengangguk dalam diam. Memang, manusia sedikit melemah di dalam air. Bahkan danau kecil di dekat pulau berkabut itu hampir saja membunuh Luo Feng. Dan bahkan jangan menyebut laut yang luas dan tak terbatas. Sampai sekarang, umat manusia tidak memiliki cara untuk memulai serangan terhadap monster laut. Kita hanya bisa bertahan. Wajah Li Dawei memiliki kesedihan tertulis di atasnya, monster di laut dapat menyerang bagian dalam negara melalui sungai. Monster laut memiliki kekuatan yang unik, selama jumlah mereka cukup, mereka dapat membuat sungai sendiri. Jadi kita manusia tidak bisa membiarkan mereka masuk. Kita harus memblokir mereka dengan medan, meriam laser, dan pasukan kita. Petik 2. Kerugian itu besar, Li Dawei menggelengkan kepalanya. Biarpun kita membunuh miliaran monster laut sekaligus, entah berapa monster laut yang lahir setiap hari. Pertarungan antara monster besar dan monster kecil menyebabkan banyak dari mereka mati. Apakah kita membunuh mereka atau tidak, tidak ada bedanya bagi monster laut secara keseluruhan, kata Li Dawei tanpa daya. Luo Feng juga merasa tidak berdaya. Memang, monster sering membunuh satu sama lain, survival of the fittest. Apakah manusia membunuh beberapa monster laut atau tidak, tidak ada bedanya bagi monster laut secara keseluruhan. Jadi, Luo Feng, kuharap sesekali kamu dapat membantu sektor militer tenggara kami saat kami membutuhkannya dan menangani beberapa monster laut yang lebih kuat. Jangan khawatir, monster tingkat Kaisar tidak akan berani memasuki sungai. Meriam laser kami sedang menunggu mereka, kata Li Dawei. Seorang wargot yang tak terkalahkan. Terkadang lebih efektif daripada pasukan 10.000 dalam pertempuran melawan monster. Baiklah, saya terima, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Pertarungan antara manusia dan monster menentukan kelangsungan hidup mereka, jadi dia harus membantu. Terima kasih, kata Li Dawei dengan penuh syukur. Seorang wargot yang tak terkalahkan, dan pembaca roh. Dalam pertempuran melawan gelombang monster laut tanpa monster tingkat Kaisar, bahkan lebih berguna daripada 10 meriam laser. Luo Feng, menurut aturan, tentara akan memberimu gelar Mayor Jenderal. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan, itu mewakili status. Kamu bisa menyelamatkan dirimu dari banyak masalah jika kamu akan pergi ke militer mulai sekarang, tersenyum Li Dawei, gelar ini sudah cukup bagus. Gelar Komandan Subsektor Militer juga Mayor Jenderal. Haha, Tua Li, sejujurnya, saya ingin mendaftar ke sekolah militer ketika saya masih di sekolah menengah, tertawa Luo Feng. Oh, kenapa kamu tidak melakukannya? Jika tidak, bakat hebat sepertimu akan ada di militer kami, mengikuti Li Dawei. Tidak ada yang bisa memprediksi lika-liku kehidupan, senyum Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mendaftar ke sekolah militer, tetapi berakhir sebagai Mayor Jenderal. Ingatlah bahwa tidak ada angkatan laut lagi. Angkatan udara. Lihat saja harga sebuah jet tempur dan Anda akan tahu bahwa ukuran angkatan udara pasti kecil.
Jadi sampai sekarang, tentara darat merupakan sebagian besar tentara suatu negara. Artinya gelar Mayor Jenderal memang cukup bergengsi. Luo Feng, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan sebanyak itu sebagai Mayor Jenderal, menurut aturan, level Wargot tak terkalahkan, kamu memungkinkan kamu untuk menerima pasukan pribadi sebanyak 900 orang, kata Li Dawei. Oh, pasukan pribadi 900 orang. Bagaimana dengan pemeriksa Guntur Dojo? Tersenyum Luo Feng saat dia bertanya. Pasukan pribadinya terdiri dari 500 orang, Li Dawei dan Wang Luohan, yang tetap diam sepanjang waktu, tertawa. Jelas sekali bahwa dojo pembatas dan dojo petir selalu bersaing satu sama lain. Kedua dojo besar itu tersebar di seluruh dunia. Adapun kepala mereka, salah satunya adalah tanda pagar 1 dan salah satunya adalah tanda pagar 2. Keduanya adalah eksistensi yang dengan cepat berkuasa setelah periode Grand Nirvana. Dan Dewa Petir bahkan mengklaim bahwa kecepatan dan tingkat kebugarannya adalah tanda pagar 1. Mungkin dalam hal kekuatan, dia agak jauh dari Hong. Tapi yang jelas, dia adalah pria paling dekat dengan Hong saat ini. Hanya dari obrolan ini, Luo Feng menjadi jenderal utama Tiongkok dan sekarang memiliki pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Tentu saja, tanggung jawabnya adalah untuk membantu sektor militer Tenggara saat mereka membutuhkan bantuan dan menangkis invasi monster laut. Hari-hari berlalu satu persatu dan tanggal 1 September semakin dekat. Malam tanggal 1 September adalah malam di mana Dojo Limits di sektor utama mengadakan jamuan selamat datang untuk penguji baru. Malam tanggal 31 Agustus. Ruang mendengarkan, Su Xin muncul di pajangan dinding. Luo Feng, bagaimana kalau aku memakai ini? Apakah ini cocok untuk jamuan makan? Di layar, Su Xin mengenakan gaun malam kuning muda. Cukup bagus, Luo Feng tersenyum sedikit sambil mengangguk. Mengapa kamu selalu mengatakan cukup baik? Su Xin mulai sedikit kesal, jawab aku sekarang. Hanya 3 jawaban tidak baik, sedang, sangat baik. Luo Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum, oke, yang ini, biasa saja. Tidak sebagus yang ungu sebelumnya. Oh, kalau begitu biarkan aku mencoba yang berikutnya. Su Xin berlari menjauh dan menghilang dari layar. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Luo Feng berbunyi bip, surat. Luo Feng menekan tombol dan membuka surat. Judulnya adalah, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Kerusakan arkeologi. Seolah seember air dituangkan ke kepalanya, Luo Feng bergidik. Dia berhenti tersenyum dan langsung menjadi serius. Matanya seperti kilat saat mereka menatap surat. Dia berkata dengan lembut, buka. Berbunyi. Surat itu langsung terbuka, dan sebuah surat dengan bahasa Cina muncul. Penguji Luo Feng, mohon tiba di markas dunia Dojo of Limits di kota pusat Hong Ning sebelum pukul 18:29 per 9. Banyak wargot akan berkumpul dan menuju ke Archaeological Ruin tanda pagar 9, bersama-sama. 3 pengingat. 1. Archaeological Ruin tanda pagar 9, adalah salah satu reruntuhan yang lebih aman. Ini adalah satu-satunya tempat untuk mendapatkan set Dewa Hitam. Wargot memiliki peluang 28% untuk berhasil dan 72% peluang untuk mati. Harap pikirkan baik-baik sebelum memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Begitu Anda masuk, Anda tidak bisa mundur. 2. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki Archaeological Ruin tanda pagar 9. 3. Pejuang yang memasuki Archaeological Ruin tanda pagar 9, dilarang menggunakan perlengkapan pertahanan khusus seperti set Dewa Hitam. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan seragam pertempuran yang dibuat di bumi. Harap pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Jika Anda memutuskan untuk masuk, mohon persiapkan. Tiba di lokasi yang ditentukan sebelum tanggal yang ditentukan. Dojo of Limits. Tanggal 31 Agustus tahun 2057. Di akhir surat itu terdapat emblem Dojo of Limits yang bentuknya seperti cap. Hanya surat sederhana ini yang membuat Luo Feng benar-benar tenang. Dia menundukkan kepalanya saat dia menatap 3 pengingat. Dia merasa seperti suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. 72% kemungkinan kematian. Luo Feng mengerutkan kening, dan tingkat keberhasilannya 28%. Artinya, jika kamu gagal, kamu mati. Petik 2. Dan ini terlalu tinggi. 3 dari 4 orang mati. Petik 2. Jelas.
Hanya Wargot percaya diri yang berani memasuki Archaeological Ruin tanda pagar 9. Namun, meski mereka yakin, angka kematian masih setinggi 72%. Ini berarti manusia di bumi belum menemukan trik untuk berhasil. Jika mereka tahu, maka angka kematiannya tidak akan terlalu tinggi. Dan kau tidak diizinkan menggunakan perlengkapan khusus seperti set Dewa Hitam. Luo Feng mengerutkan kening. Tempat omong kosong macam apa ini? Mereka bahkan melarang Anda menggunakan peralatan tertentu. Petik 2. Jauh di malam hari, Luo Feng duduk di sofa di ruang dengar dengan tenang. Dia mengerutkan kening saat dia merenung. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Pengetahuan adalah kunci kemenangan. Jika dia hanya menyerang reruntuhan arkeologi seperti orang buta, dan juga dilarang menggunakan set Dewa Hitam, tanpa pertahanan yang cukup, dia mungkin kehilangan nyawanya. Luo Feng, bagaimana dengan yang ini? Di layar, Su Xin berganti pakaian lain. Ya, tidak buruk, Luo Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apa yang salah? Bahkan Su Xin di sektor kota utama dapat mengetahui ada yang tidak beres dengan Luo Feng melalui layar. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diurus, saya akan memberitahu Anda nanti, kata Luo Feng. Oh, baiklah. Jangan terlalu memaksakan diri, Anda sudah melakukannya dengan baik, kata Su Xin. Berbunyi. Proyeksi dimatikan. Ruang pendengaran kembali gelap. Luo Feng duduk di sofa sendirian. Itu sudah larut malam, jadi sangat sepi. Setelah berpikir sebentar, Luo Feng membuat keputusan. Bip, bip, bip. Dia menghubungi nomor telepon Dojo of Limits bagian dalam. Meskipun agak gegabah untuk melakukannya, dia pasti tidak bisa masuk ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 tanpa mengetahui apapun. Halo, suara pelan itu naik. Meskipun dia berbicara dengan orang misterius ini beberapa kali, Luo Feng menyadari bahwa suara orang misterius ini hampir selalu tetap dingin dan rendah. Hanya ketika dia mengucapkan, "Terima kasih, Mister," terakhir kali nada orang misterius ini berubah saat dia tertawa sedikit. "Halo, saya Luo Feng," kata Luo Feng. "Aku tahu itu kamu, pemeriksa Luo Feng. Apa yang kamu butuhkan?" Suaranya dingin seperti biasanya. "Saya baru saja menerima email berjudul Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Dikatakan bahwa target kali ini, reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, memiliki tingkat kematian 72%. Dan, kita tidak bisa menggunakan set Dewa Hitam." "Benar?" tanya Luo Feng. "Ya," menjawab suara rendah dengan mudah. Luo Feng terus bertanya, "Saya ingin tahu, apakah Wargot menghadapi tantangan dan bahaya yang sama?" "Berbeda. Selama tingkat kebugaran Anda mencapai tingkat Wargot, Anda dapat memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, suara rendah tidak berhenti sama sekali, Wargot tingkat pemula, Wargot tingkat menengah, dan Wargot tingkat lanjut menghadapi tantangan dan bahaya yang berbeda setelah masuk kehancuran arkeologi tanda pagar 9. Beberapa Wargot tingkat lanjut bisa kehilangan nyawa mereka sementara Wargot tingkat pemula berhasil. Petik 2. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Inilah yang paling dia takuti, berbagai kesulitan. Maka terserah keberuntungan. Meskipun dia kuat, bagaimana jika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya? Namun, menurut data, Wargot tingkat lanjut memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada Wargot tingkat menengah. Dan Wargot tingkat menengah memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada Wargot tingkat pemula, kata suara rendah itu. Luo Feng sedikit mengernyit. Kembali ketika dia berbicara dengan kepala, Hong, itu terdengar seperti, bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan, set Dewa Hitam, jika dia memasuki reruntuhan arkeologi, seolah-olah tidak ada bahaya sama sekali. Tapi sekarang dia melihatnya, tempat ini memiliki tingkat kematian 72% dan orang dilarang menggunakan set Dewa Hitam. Mengapa kita dilarang menggunakan set Dewa Hitam? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terus bertanya. "Kamu tidak bisa masuk saat mengenakan set Dewa Hitam," jawab suara rendah itu dengan sederhana. "Seberapa besar peluang saya untuk sukses jika saya masuk?" tanya Luo Feng. Menggunakan kasus-kasus sukses sebelumnya sebagai acuan, reruntuhan arkeologi penuh dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Saya hanya bisa menebak peluang sukses harus lebih dari 80%.
Jawab suara rendah itu. Luo Feng terdiam. Ya, reruntuhan arkeologi adalah reruntuhan arkeologi karena itu istimewa. Manusia sampai sekarang tidak dapat memahami mereka sepenuhnya. Ketika saya berbicara dengan kepala, kepala itu membuatnya terdengar sangat mudah, lanjut Luo Feng. Aku tidak tahu, jawab suara rendah itu. Luo Feng membeku. Biasanya, Anda harus mendaftar untuk memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Sedangkan untuk penguji Luo Feng, kepala memilih Anda secara langsung, kata suara rendah, adapun mudah atau tidak untuk lulus, dari data saya tidak bisa menjamin Anda akan lulus pasti. Mungkin kepala punya alasan lain. Anda bisa bertanya kepada kepala. Petik 2. Luo Feng sedikit mengangguk, maaf sudah mengganggu. Berbunyi. Panggilan telepon berakhir. Luo Feng diam-diam duduk di dalam ruang dengar. Luo Feng masih tidak tahu harus berbuat apa bahkan setelah mengobrol dengan orang misterius itu. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini terlalu tak terduga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah masuk. Setiap orang hanya bisa masuk sekali, jadi bahkan Hong mungkin tidak bisa masuk untuk kedua kalinya untuk menyelidiki reruntuhan. Jika tidak perlu mengirim sekelompok wargot ke kematian mereka. Karena kepalaku membiarkanku pergi, maka kurasa aku akan bertanya pada kepalaku ketika aku pergi ke markas pada tanggal 29 September, pikir Luo Feng dalam hati. Mungkin wargot lain akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan set Dewa Hitam. Tetapi bagi Luo Feng, itu tidak perlu. Dia membutuhkan setidaknya sedikit kepercayaan diri sebelum dia bisa mengambil risiko. Dia tidak percaya sama sekali sekarang, jadi bagaimana jika dia bergegas masuk dan, SPLAT, mati? Bukankah itu sia-sia? Hanya imbalan tinggi yang dapat membuat orang mengambil risiko tinggi. Satu set Dewa Hitam tidak cukup untuk membuat Luo Feng mengambil risiko. Malam tanggal 1 September langit gelap. Di sektor Mingyue, sekelompok tentara berpatroli bersenjata melihat ke arah halaman rumput di kejauhan. Sebuah jet tempur segitiga biru tua diparkir di halaman. Di sekitar jet tempur ada 30 tentara bersenjata. Luo Feng, yang jarang berpakaian formal, mengenakan setelan saat dia berjalan menuju jet tempur. Petugas. 30 tentara bersenjata memberi hormat. Karena dia diberi gelar Mayor Jenderal, Luo Feng memiliki pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Karena sektor Mingyue sudah memiliki tentara yang berjaga, Luo Feng membagi pasukan pribadinya menjadi 3 kelompok. Ketiga kelompok tersebut bergiliran berpatroli, sehingga misi mereka memang cukup santai. Ya, mengangguk Luo Feng. Hualah, palka terbuka dan Luo Feng memasuki jet otomatis seperti angin sepoi-sepoi. Setelah itu, auto jet mulai naik. Itu terbang keluar dari sistem pertahanan kota dan berubah menjadi cahaya biru yang mengalir saat menghilang ke cakrawala. Kota markas Jiangnan, di dalam area pemukiman di Limit Hall. Sekitar 90% pejuang di kota markas ada di sini. Suara musik bergema. Di daerah pemukiman ada villa 3 lantai besar berwarna putih salju. Malam ini, mereka akan mengadakan jamuan makan untuk menyambut penguji baru di sini. Jadi, dahulu kala, mereka memblokir lingkungan di luar radius 100 meter dengan pagar putih, menghalangi orang untuk masuk. Karpet merah membentang lebih dari 100 meter dari gerbang pagar ke pintu masuk ke villa putih. Dan sekarang, banyak tembakan besar dari kota markas Jiangnan datang satu persatu, seperti komandan subsektor dan sektor militer, perwakilan dari pasukan khusus berbagai negara, dan bahkan pejabat tinggi pemerintah. Orang-orang dari aliansi hari hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam ini karena status mereka. Bagaimanapun, ini jelas merupakan perjamuan tingkat tertinggi di kota markas Jiangnan. Haha, Komandan Li, selamat datang. Selamat datang. Pemeriksa Luo Feng belum datang. Tersenyum Li Dawei saat dia bertanya. Pemeriksa Luo adalah karakter utama malam ini. Perjamuan ini adalah perjamuan untuk menyambutnya. Itu normal baginya untuk sedikit terlambat. Mohon mengerti, Komandan Li, ketawa ketua Zhou Zhengyong, permisi. Petik 2. Zhou Zhengyong segera berlari menyambut tamu lain. Bahkan jika Anda hanya menghitung wargot, banyak orang datang. Dan lebih dari 10 orang dengan gelar komandan militer telah tiba. Li Dawei memegang gelas anggurnya dan berjalan ke sudut yang kosong. Seorang pemuda yang mengenakan jas mendatanginya dan berkata dengan pelan, Komandan,
Jika semuanya berjalan sesuai rencana, sesuatu yang besar akan terjadi dalam 1 jam. Oh, senyuman muncul di wajah Li Dawei.